Season 1, Globalization and International Linkage. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Nah, kalau menurut Salo Sudarmajan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya yang berbeda di seluruh dunia, yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah yang baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Globalisasi juga dijelaskan oleh Anthony Giddens yang menerangkan bahwa semua hal yang terjadi, yakni hubungan sosial, akhirnya menjadi intens antar penduduk di dunia ini dan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya yang menghasilkan dampak timbal balik atau feedback antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, sehingga berkembang luas sampai aspek-aspek kehidupan antara keduanya. Nah, makanya sering banyak yang bilang bahwa kita sudah saling berdekatan satu dengan yang lainnya karena memang batas dan jarak menjadi bias sekarang ini. Terjadinya globalisasi juga tidak datang gitu aja, namun terjadi melalui sebuah proses. Proses terjadinya globalisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah masa manusia yang telah mengenal perdagangan lintas negara atau perdagangan internasional. Yang kedua, proses terjadinya penyebaran agama. Nah, penyebaran banyak yang dilakukan berbarengan dengan proses perdagangan. Tapi ada juga yang dilakukan khusus untuk menyebarkan agama saja tanpa dibarengi dengan kegiatan lainnya. Tahap ketiga adalah tahap perkembangan industri dan teknologi. Kamu tahu kan apa yang kamu pegang sekarang untuk melihat video ini? Ya, itu adalah smartphone kamu yang berbentuk dalam teknologi. Bahkan video ini muncul pun karena dampak dari perkembangan teknologi. Kita akhirnya merasakan kemudahan yang ada kan akibat adanya penemuan di bidang teknologi. Selanjutnya, yang terakhir adalah faktor berkembangnya pasar bebas. Dengan munculnya globalisasi tenaga kerja, perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. Seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional, atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Dampak global yang sudah terjadi, misalnya pada tahun 2009, China mampu menggeser Amerika Serikat sebagai negara pengekspor ke posisi kedua. Hal tersebut tentunya tak semata-mata Cina raih karena keajaiban, namun dengan menerapkan pola manajemen yang disiplin dan kerja keras. Negara yang memiliki sumber daya manusia terbanyak di dunia ini juga mulai menduduki peringkat pertama di Asia sebagai negara produsen dengan menggeser kedudukan Jepang. Seiring semakin nyatanya adanya globalisasi, praktek-praktek manajemen pun tentunya harus semakin menjurus ke arah yang dapat menanggulangi tantangan-tantangan global. Manajemen global tak semata sebagaimana mengetahui isu-isu manajemen internasional, tapi bagaimana mengaplikasikan manajemen yang bermutu global di dalam sebuah organisasi atau perusahaan hingga mampu bersaing secara global. Pola pikir global manajerial harus mewadahi setiap level yang ada di perusahaan. Kompleksitas dan ketidakpastian selayaknya menjadi tantangan manajerial untuk terus berkembang. Fenomena global yang berslogan "Dunia tanpa batas" ini memicu organisasi atau perusahaan untuk mengembangkan pola-pola yang inovatif dalam setiap aktivitasnya. Session 2, Cross Cultures Management. Manajemen adalah proses dari aktivitas kompetitif dengan dan melalui orang lain. Manajemen juga bisa diartikan sebagai sebuah seni untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan dan menggunakan bantuan orang lain. Nah, ada juga konsep yang namanya international management. International management adalah proses pengimplementasian manajemen konsep dan teknik di multinational environment dan melakukan adaptasi manajemen praktis untuk menghadapi perbedaan ekonomi, politik, dan konteks budaya. Nah, sekarang kita lanjut ke culture. Culture itu berasal dari bahasa Latin yaitu cultura, yang berarti ini berkaitan dengan pemujaan ataupun ibadah. Dalam arti luasnya, ini mengacu pada hasil interaksi manusia. Kultur juga diartikan sebagai sebuah pengetahuan yang diperoleh dan digunakan manusia untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Nah, culture ini terdiri dari program mental yang terbagi yang secara individual merespon pada kondisi lingkungannya. Berdasarkan teorinya dari Hofstede, pemrograman mental ada 3 level. Nah, berikut ini adalah gambar piramida elemen of personal and group makeup dari teorinya Hofstede. Di
tingkat yang paling bawah itu ada human nature. Human nature ini didasarkan pada reaksi biologis pada umumnya seperti kelaparan, dorongan seksual, dan teritorial. Di tingkat menengahnya itu ada culture. Culture ini didasarkan pada pengalaman umum yang kita bagikan dengan kelompok tertentu. Di tingkat teratas adalah personality. Ini didasarkan pada susunan genetik tertentu dan pengalaman pribadi yang membuat kita masing-masing individu itu menjadi individu yang unik. Contohnya, kita dapat bersifat emosional ataupun stabil. Kita dapat menjadi seseorang yang extrovert ataupun introvert, dan sebagainya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Manajemen lintas budaya perlu dipahami agar masing-masing perusahaan di berbagai negara dapat memahami dan saling bertukar informasi tentang manajemen di perusahaan di negaranya tersebut. Session 3: Managing Across Cultures. Satu masalah utama yang dihadapi MNC atau multinational company adalah bahwa mereka mencoba untuk mengelola lintas budaya dengan cara yang sama dengan negara asal mereka. Disposisi multinational company yang mengarah pada pengelolaan lintas budaya dapat dikarakteristikan ke dalam 5 model. Yang pertama, predisposisi etnosentris. Ialah sebuah filosofi nasionalistik manajemen di mana nilai dan kepentingan perusahaan induk membantu keputusan strategis. Yang kedua, predisposisi polisentris. Ialah sebuah filosofi manajemen di mana keputusan strategis yang disesuaikan dengan budaya negara-negara di mana multinational company beroperasi. Yang ketiga, geocentric predisposition. Ialah sebuah filosofi manajemen di mana perusahaan berusaha untuk mengintegrasikan pendekatan sistem global untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, regiocentric predisposition. Ialah sebuah filosofi manajemen di mana perusahaan akan mencoba untuk berbaur menggunakan kepentingannya dengan orang-orang dari anak perusahaan secara regional. Dan yang kelima dan yang terakhir ialah globalization imperative. Ialah sebuah keyakinan bahwa salah satu pendekatan di seluruh dunia untuk melakukan bisnis kuncinya adalah untuk mengefisiensi dan mengefektivitaskan pelaksanaan bisnis. Teman, di sini saya mau kasih tahu perbedaan kultur bisnis di beberapa negara. Oke, negara pertama, doing business in China. Yang pertama, orang Cina biasanya ketika melakukan pertemuan bisnis ini mulai dengan basa-basi seperti minum teh atau melakukan percakapan umum tentang perjalanan tamu ke negara tersebut. Mereka biasanya membicarakan tentang akomodasi lokal dan destinasi wisata yang telah dikunjungi oleh visitor tersebut. Dalam kebanyakan kasus, tuan rumah biasanya telah diberitahu tentang latar belakang si visitornya. Dan yang kedua, ketika pertemuan siap dimulai, tuan rumah akan memberikan indikasi yang tepat. Demikian pula ketika pertemuan selesai, tuan rumah bakalan ngasih kode kalau misalnya ke si pengunjung, kalau misalnya rapatnya ini udah selesai dan waktunya dia untuk pulang. Dan yang ketiga, orang Cina memutuskan siapa, apa, dan apa yang terbaik. Mereka cenderung untuk tetap dengan keputusan ini. Jadi ketika misalnya orang Cina udah menentukan sesuatu, biasanya mereka konsisten dengan keputusan itu. Nah, contoh kultur bisnis untuk negara yang kedua adalah doing business in Russia. Yang pertama, mereka selalu ngebangun hubungan personal dengan mitra rekan bisnisnya. Dan yang kedua, menggunakan konsultan lokal untuk mengantisipasi perubahan aturan bisnis. Dan yang ketiga, mempertimbangkan etika bisnis, selalu menghindari penyuapan, dan selalu menekankan keuntungan bersama atau win-win solution. Dan culture bisnis yang terakhir adalah culture bisnis di Amerika Latin. Yang pertama, orang Amerika Latin biasanya menyukai interaksi empat mata langsung ketika melakukan kegiatan bisnisnya. Mereka cenderung menghindari surat menyurat melalui email ataupun alat elektronik komunikasi lainnya. Session 4: Organizational Cultures and Diversity.
Model perbedaan budaya nasional Trompenars adalah kerangka kerja komunikasi lintas budaya yang diterapkan pada bisnis dan manajemen umum yang dikembangkan oleh von Trompenars dan Charles Hampden Turner. Nah, berikut ini adalah kerangka dari hierarchy of equity. Di sisi kiri itu ada, sisi kiri atas tepatnya itu ada incubator culture. Ialah penekanan kuat pada kesetaraan dan orientasi pribadi. Poinnya mengimplementasikan organisasi sebagai inkubator bagi ekspresi diri dan pemenuhan diri karyawan. Dan yang kedua, peserta mengkonfirmasi, kritik, mengembangkan, menemukan sumber daya untuk atau membantu menyelesaikan pengembangan produk inovatif atau jasa bagi perusahaannya. Dan yang kedua, itu ada guided mission, yaitu adalah penekanan kuat pada kesetaraan di tempat kerja dan job desk dari pekerjaan tersebut. Poin-poinnya meliputi yang pertama, budaya yang berorientasi pada pekerjaan. Yang kedua, pekerja dilakukan oleh tim atau kelompok proyek. Yang ketiga adalah semua anggota tim sama, mereka harus memperlakukan satu sama lain dengan norma. Dan yang ketiga itu ada family culture. Family culture adalah penekanan kuat pada hierarki dan orientasi kepada orang-orang. Poin-poinnya meliputi power orientation, dipimpin oleh pemimpin yang dianggap sebagai orang tua atau senior, mempunyai pengalaman yang banyak. Dan yang kedua, manajemen mengurus karyawannya, memastikan mereka itu karyawannya diperlakukan dengan baik dan memiliki jenjang karir untuk kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir itu ada Eiffel Tower culture, yaitu penekanan kuat pada hierarki dan orientasi tugas. Poin-poinnya meliputi job desk didefinisikan dengan baik, koordinasi dari atas. Yang kedua, hubungan yang spesifik dan status tetap dengan pekerjaan, staff permanen. Yang ketiga, hubungan off the job antara manajer dan karyawan. Jadi setelah pekerjaan itu tidak ada yang namanya manajer, jadi semuanya hanya rekan kerja. Dan yang keempat, hierarki formal adalah impersonal dan efisien. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Manajemen lintas budaya perlu dipahami agar masing-masing perusahaan di berbagai negara dapat memahami dan saling bertukar informasi tentang manajemen di perusahaan di negaranya tersebut. Nah, paling itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, video tentang cross culture management ini. Semoga dapat nambah wawasan knowledge buat teman-teman tentang cross culture management. Dan saya juga mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oh iya, sebentar lagi tahun baru. Saya pengen jadi orang yang pertama ngucapin tahun baru nih ke teman-teman. Happy New Year ya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit. 2020 emang tahun yang berat banget, cuman jangan menyerah ya teman-teman ya. Kunci kesuksesan itu ada banyak, cuman kunci kegagalan itu cuman ada satu, yaitu adalah berhenti mencoba. Jadi saya harap teman-teman jangan pernah berhenti mencoba untuk sesuatu hal yang teman-teman yakini. Saya yakin usaha gak akan mengkhianati hasil. Nah, saya juga udah sisipin materi link deskripsi summary dari materi cross culture management yang saya presentasikan ini di link deskripsi ya teman-teman bisa akses di sana. Dan semoga di tahun 2021 nanti SDM dari Indonesia itu makin berjaya di kancah internasional. Semoga virus COVID-19 ini juga udah gak ada di tahun 2021. Nah, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Pokoknya selamat sukses. Hidup Indonesia. Saya Sandika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.